ingin kaya, tapi kaya yang bersyukur. Tapi kita bukan pilihan kita. Kalau kita kebetulan Allah takdirkan miskin, ya sudah, jangan hasad sama yang kaya. Masing-masing ada ujiannya. Masing-masing hisabnya berbeda. Tapi di antaranya tidak akan ujub. Kenapa orang ujub ketika dia sukses, ketika berhasil? Sukses dunia maupun akhirat. Kenapa tidak akan ujub? Karena dia tahu perbuatan dia adalah ciptaan Allah. Adalah ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Dia ciptaan Allah, perbuatan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya perkataan Ibnu Taimiyah yang indah. Beliau mengatakan wa illam yakun qadariyal i'tiqadi kana qadariyal hal. Sebagian orang meskipun secara akidah dia bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini perbuatan manusia ciptaan siapa? Ibu-ibu? Ciptaan dia sendiri kan? Bukan ciptaan Allah. Sebagian Mu'tazilah meyakini perbuatan dia bukan ciptaan Allah, bukan takdir Allah, tapi perbuatan ciptaan dia sendiri. Nah, kalau orang seperti ini ujub wajar karena dia merasa saya yang hebat, bukan Allah. Karena perbuatan saya adalah ciptaan saya sendiri. Maka orang begini potensi ujub besar atau tidak? Besar. Potensi ujub disombong. Karena dia tahu ini di luar dari takdir Allah, di luar konsep takdir. Kalau ahlu sunnah enggak, semua yang terjadi masuk dalam konsep apa? Takdir. Nah, kata Ibnu Taimiyah, ada orang secara akidah, dia akidah ahlu sunnah. Tapi secara kondisi, dia seperti Mu'tazilah. Buktinya apa? Buktinya ketika dia berhasil, dia ujub. Kenapa dia ujub? Seakan-akan itu hasil dia. Padahal kalau seorang di atas akidah ahlu sunnah, dia tahu apapun keberhasilannya yang ciptakan siapa? Allah. Terus ngapain dia ujub atas perbuatan Allah? Ujub itu kalau sukses dia sendiri atau dia punya sumbangsi dalam kesuksesan tersebut. Makanya kata Ibnu Taimiyah, kalau orang berdoa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, dia akan selamat dari penyakit riya dan selamat dari penyakit ujub. Kenapa selamat dari penyakit riya? Dia tahu saya beribadah hanya untuk Engkau ya Allah, bukan cari sanjungan, bukan cari pengakuan, bukan cari pujian manusia, enggak, hanya kepada Engkau. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Dia tahu bahwasanya dia berhasil semuanya semata-mata karena siapa? Allah. Toh perbuatan dia yang ciptakan siapa? Allah. Semua perbuatan dia, kemampuan dia, kesempatan, kemudahan, tidak adanya halangan. Semuanya siapa yang siapkan? Allah. Betapa banyak orang punya kemampuan tidak jadi. Cerdas, pinter, ya. Semua lengkap. Tapi daftar pekerjaan enggak diterima. Ya. Pinter, cerdas, pandai berdagang, tapi tidak punya modal. Kalau Allah tidak siapkan nggak bisa. Cerdas, pintar, punya modal, pandai berdagang, ekonomi lagi turun, nggak ada yang beli, sama aja. Jadi terus keberhasilan murni dari siapa? Dari Allah. Nah, orang kalau yakin ahlus sunnah bahwasanya segala perbuatan saya juga ciptaan Allah, dia tidak akan ujub. Ngapain ujub? Semua yang ciptakan juga Allah. Makanya Ibnu mengatakan ada orang yang seperti itu secara akidah Ahlussunnah bukan qadariyah, tetapi secara praktek dia adalah qadariyah, qadariyul hal. Kata saya ulangi, ilam yakun qadariyal i'tiqadi kana qadariyal hal. Wa dzalika yurithul ujba wal kibr. Karena dia merasa dia yang hebat, dia yang melakukan perbuatan itu sendiri, maka ini menimbulkan ujub dan sombong. Wa da'wal quwwata wal minnah bi amalihi. Ya, ini perhatikan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa 8331. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, perkataan ini dia mengatakan, "Innama tawadhu'u an la tu'jab bi amalik." Sungguhnya namanya tawadhu itu kau tidak kagum dengan amalmu sendiri. Kenapa ibu-ibu tidak boleh kagum dengan amal kita sendiri? Karena amal kita ciptaan siapa? Allah. Ngapain kita kagum? Kita kagum sama Allah. Ya Allah, Engkau berikan aku begini, Engkau jadikan aku begini, sehingga kita bersyukur. Tapi kalau kita kagum sama diri kita enggak bersyukur karena seakan-akan itu karya kita. Ini pentingnya kita beriman kepada takdir. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, ulama salaf, "Innama tawadhu'u
an la tu'jab bi amalik. Namanya tawadhu, kau tidak ujub dengan amalmu. Wa kaifa ya'jabu aqilun bi amali. Bagaimana seorang yang berakal ujub dengan amalnya sendiri? Wa inna ma yu'addul amalu ni'matullahi azza wa jalla. Karena amal dia itu nikmat dari Allah. Yang bagi an yashkurallahu wa tawadha. Yang itu kau bisa amal soleh, kau bisa sedekah, kau bisa menulis, kau bisa ceramah, kau bisa hafal Quran, kau bisa, itu semua nikmat dari Allah yang harusnya kau syukuri, bukan untuk kau sombongkan. Innama ya'jabu bi amalihi al-qadari. Adapun yang ujub dengan dirinya kalau qadariyah. Qadariyah benar secara konsep benar karena dia merasa perbuatan dia ciptaan dia sendiri. Maka dia pantas untuk ujub. Dia pantas untuk ujub. Oleh karenanya ini peringatan bahwasanya pentingnya kita beriman kepada takdir agar kita hidup dengan tentram dan tenang. Dan kita tidak ujub dan kita juga tidak hasad. Kemudian kalau kita lihat pada yang pertama, ya, orang ridha dengan keputusan Allah, sama sebagian orang secara teori dia beriman dengan takdir, dia tahu bahwasanya semuanya dari keputusan Allah. Tetapi secara praktek terkadang dia mengingkari. Oleh karenanya Ibnul Jauzi meriwayatkan dari seorang namanya Shadaqah bin Husain, dia bertemu dengan Shadaqah bin Husain Al-Haddad, seorang yang ahli fikih dan ahli fatwa, ulama. Ya, akan tetapi orang ini dia sering protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal dia ulama, ya. Tetapi ternyata tidak bisa terima takdir. Suatu hari Ibnul Jauzi masuk menemui dia dan dia terkena penyakit gatal-gatal, penyakit kulit yang kemudian timbul benjol-benjol, jarab, yaitu timbul benjol-benjol, kemudian gatal-gatal. Kemudian dia berkata, "Yang bagi ayyakuna hadza ala jamal la alayya ana." Harusnya penyakit ini kena sama onta, kenapa Allah kenakan kepada saya? Ini protes atau bukan? Protes. Ya, kadang orang berilmu secara teori, begitu praktek dia lupa. Ya. Disinilah Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Wan nasu taghibu anhum ma'anil Qur'an indal hawadits." Ini perkataan ini dari Ibnu Taimiyah, kata beliau rahimahullah, orang-orang banyak hilang dari dia makna-makna Al-Qur'an ketika terjadi musibah. Dia sudah belajar tentang sabar, dia sudah belajar tentang takdir, dia sudah belajar tentang rizki, tentang ajal, tapi begitu kena musibah dia lupa semua. Dia lupa teori tersebut hanya sekedar teori, tidak meresap ke hati. Justru ketika kita terkena musibah, kita terapkan teori yang selama ini kita pelajari. Dan ini benar contoh tadi, ulama tadi. Dia secara teori dia ngerti, sering baca Quran, tapi ketika terkena musibah dia bilang, kenapa kena saya? Harusnya kan kena onta. Meskipun dia tidak bilang langsung kenapa Allah kenakan saya, tapi ucapan begini sudah menunjukkan dia protes. Dia tidak bilang kenapa Allah tidak kenakan penyakit ini ke onta, kok kenakan. Dia tidak sebut nama Allah, tapi perkataan dia harusnya ini mengenai onta bukan mengenai saya. Ini protes kepada siapa kalau begitu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, ya, dalam Ighatsatul Lahfan beliau berkata, faqad balagna wa syahadna min katsirin min haula'i min at-tadhallum li Rabbi ta'ala wa ittihamihi ma yasdur illa min aduwin, ya. Sampai kami lihat dan banyak orang yang protes kepada Allah seakan-akan Allah telah menzaliminya karena apa yang dia alami berupa penderitaan-penderitaan, seakan-akan Allah menzaliminya. Kemudian beliau berkata, fa anta tusyahid katsiran minan nas idza asabahu naw' minal bala yaqul ya rabbi ma kana dzambi hatta fa'alta bi hadza. Ya, kau sendiri lihat banyak orang ketika terkena musibah dia berkata, atau sedikit musibah, ya Rabbku, apa dosaku sampai kau ginikan aku? Apa dosaku sampai kau ginikan aku? Jadi orang mungkin terkena musibah karena dosa, mungkin juga untuk naik apa? Derajat. Para nabi, para anbiya diuji dengan berbagai ujian. Kau siapa? Para nabi aja diuji dengan banyak ujian.
Jadi ini orang yang secara teori mungkin ngerti, tetapi ketika terkena musibah hilang makna-makna yang dia pelajari selama ini. Makanya saya bilang ilmu tauhid ini bukan cuma sekedar teori, dia harus butuh apa? Pengamalan, pendalaman. Adapun para salaf dahulu, coba ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditikam, maka dia berkata, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dia bacakan firman Allah. Sungguhnya takdir Allah itu pasti terjadi. Dia tahu ini musibah besar yang akan membuat dia mati. Tapi dia tidak menyalahkan siapapun. Dia mengatakan, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Takdir Allah pasti terjadi. Mau saya sembunyi dimanapun, waktunya mati bakalan mati. Demikian juga Talha bin Ubaidillah ketika dipanah, kemudian dia meninggal dunia dalam peristiwa perang Jamal, dia berkata, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Sama, dia berkata, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Pasrah, tahu bahwasanya semua keputusan dari Allah itu yang terbaik. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang terkenal dari Bani Umayyah, terkenal Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Dia berkata, ya, doa yang tidak pernah aku tinggalkan, ya, yaitu yang buat dia bahagia. Allahumma raddini biqada'ika. Ya Allah, jadikanlah aku ridha dengan keputusanmu. Wa barik li fi qadarik, dan berkahilah aku pada keputusanmu. Subhanallah. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta, sehingga tidak ada dalam diriku keinginan untuk agar kau menyegerakan apa yang kau tunda, wala ta'khira ma ajjalta, dan agar tidak ada dalam diriku keinginan agar kau menunda apa yang kau segerakan. Jadi kadang kita kan, waduh, bisa enggak kalau segera kita ini? Kadang kita sakit, coba kalau cepat sembuh. Kata Umar, saya tidak ingin seperti itu. Kalau saya sakit, ya waktunya sembuh yang Allah tentukan. Sampai saya berdoa, ya Allah, kata doa, ya Allah, raddini biqada'ika. Ya Allah, jadikanlah aku ridha dengan keputusanmu. Wa barik li fi qadarik, dan berkahilah aku pada keputusanmu. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajjalta. Sampai dalam diriku tidak ada keinginan agar kau segerakan apa yang harusnya kau akhirkan, atau kau akhirkan apa yang harus kau segerakan. Itu menunjukkan ada sedikit protes. Seorang sakit dalam hati, ya Allah, kau enggak segera sembuhin sih ya Allah. Ya, itu namanya protes. Aduh, ini kecepatan ya Allah. Ini namanya ada sedikit apa? Protes. Sehingga timbul kepasrahan yang luar biasa, ya. Maka dengan beriman kepada takdir, ya, maka seorang akan hidup dengan bahagia, ya. Berkata Al-Imam Ibrahim Al-Harbi, saya bacakan, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, dia berkata, ajma'a uqala'u kulli ummatin anna man lam yajri ma'al qadari lam yatahanna bi aishihi, ya. Seluruh uqala bersepakat bahwasanya siapa yang tidak bergulir bersama takdir, maka dia tidak akan tentram hidupnya. Kalau dia setiap kali protes, kenapa begini, tidak akan bahagia. Bagaimana cara agar kita bahagia? Ikuti takdir. Bahwasanya semua adalah keputusan siapa? Allah. Terkadang kita bahagia, terkadang kita sakit, terkadang kita sehat, terkadang kita menangis, terkadang kita tertawa. Kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapakah kita? Kita tidak bisa merubah aturan yang Allah telah tetapkan. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang bisa protes dengan keputusan Allah, maka seorang akan bahagia. Taib ini terakhir sebelum kita buka dan jawab, kita bahas tentang perumpamaan analogi yang keliru tentang takdir, ya. Jadi tadi kita sudah ingatkan kembali tentang mekanisme takdir. Ada 4 urutan. Yang pertama apa? Saya sering sampaikan, takdir itu ibarat seorang insinyur yang akan bangun rumah, ya enggak? Kalau insinyur mau bangun rumah, dia harus tahu apa yang mau dia bangun, kemudian persiapan semua, biaya semua, kemudian dia catat rencananya tersebut. Dia catat, kemudian kegiatannya, target-targetnya, biayanya, RAB-nya dia catat.
Setelah itu dia eksekusi. Itu kalau insinyur ya. Tapi insinyur sering salah. Kenapa? Karena ilmunya terbatas. Terkadang ketika dia bangun rumah, ternyata ada perubahan di tengah jalan. Kayaknya lebih bagus kalau begini. Berarti karena ilmunya kurang sehingga dia rubah. Atau ternyata budgetnya akhirnya naik. Kenapa? Ternyata dolar menguat sehingga rupiah menurun, harus naik lagi. Dia tidak tahu kalau dolar bakalan naik. Terkadang tertunda, ternyata ada pandemi, ternyata ada problem sehingga akhirnya target dia setahun jadi 2 tahun misalnya. Ternyata dia butuh pekerja yang banyak, ternyata untuk urusan ini tidak bisa pekerja 10, harus 15. Begitulah manusia ketika dia mentakdirkan sering keliru. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan seluruh apa yang dia ciptakan, dia telah mentakdirkan terlebih dahulu, dan Allah adalah Maha Kuasa. Ilmu Allah luas, kehendaknya tidak ada yang bisa melawannya, dan semuanya terserah apa yang hendak dia kerjakan. Oleh karenanya ketika Allah mentakdirkan, Allah tulis di Lauhil Mahfuz, maka tidak akan berubah dan pasti terjadi persis plek seperti apa yang Allah telah catat. Itu namanya konsepsi apa? Mekanisme takdir. Dan di antara poin dalam mekanisme takdir tadi, berilmu, kemudian mengilmui, kemudian mencatatnya, kemudian seluruh kehendak Allah, kemudian yang semuanya dieksekusi oleh siapa? Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Nah, di antara yang diciptakan oleh Allah adalah hamba dan perbuatannya. Paham tadi Ibu? Perbuatan kita diciptakan siapa? Allah, agar kita tidak sombong, tidak ujub. Dari sini kita tahu secara umum tentang takdir. Tentunya bahasanya panjang lebar. Syubhatnya Jabariyah, syubhatnya Qadariyah, saya tidak ingin bahas. Tetapi di akhir ini saya akan bahas tentang analogi yang keliru tentang takdir ya. Agar semakin kita tidak salah beranalogi ya. Baik. Di antaranya satu perumpamaan guru dengan murid. Guru dan murid. Ini perumpamaan begini perumpamaannya, sederhananya. Kelihatannya logis, namun ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kata mereka, Allah dengan manusia seperti guru dengan murid. Guru punya murid misalnya 50 orang. Kemudian guru kasih ujian kepada murid-murid. Ketika ujian, guru sudah tahu. Guru bilang nanti yang si fulan yang ranking 1, ini yang ranking 2, ini ranking 3. Si fulan nanti bakalan rosib tidak naik kelas. Tapi guru tahu semua. Karena guru tahu kemampuan apa? Murid-muridnya. Setelah ujian ternyata benar sesuai dengan prediksi guru tersebut. Jadi guru hanya sekedar mengetahui. Ini perumpamaan salah atau benar? Salah. Kenapa? Karena kalau guru dan murid, guru tidak ikut tercampur dalam perbuatanmu murid. Beda dengan takdir. Kalau takdir, makhluk Allah ciptakan, perbuatan juga Allah yang ciptakan. Bagaimana ini urusan di luar nalar kita. Karena kalau ciptaan perbuatan kita bukan ciptaan Allah, berarti ada pencipta selain Allah. Disitulah Qadariyah disebut dengan majusi umat ini. Sehingga ini adalah perumpamaan yang salah, ini dari Qadariyah. Dari Qadariyah. Ya. Konsekuensinya berarti makhluk melakukan di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Baik. Kalau guru hanya sekedar mengetahui, berarti murid-murid kan bebas dia melakukan apa yang dia mau. Dia mau belajar enggak belajar. Guru cuma sekedar mengetahui, dan itu tidak dalam konsep takdir tidak demikian. Allah yang menentukan semuanya. Dia yang mengetahui, dia yang mencatat pengetahuannya, dia yang menghendaki dan dia yang mengeksekusi. Adapun dalam analogi guru dengan murid banyak kekurangan guru. Kekurangannya apa aja, Ibu? Guru hanya sekedar apa? Guru hanya sekedar mengetahui. Baik. Guru tidak berkehendak. Namun kekurangannya
guru tersebut tidak berkehendak. Yang berkehendak murni para murid. Hanya para murid. Ya enggak? Murid yang mau belajar enggak belajar, mau lulus enggak lulus, kan murid yang berkehendak, ya. Benar atau tidak? Nah, padahal kalau dalam konsep takdir, wa ma tasyauna illa yasya'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak siapa? Allah. Dalam hal ini guru tidak berkehendak, berarti salah konsepnya. Ya, berarti guru tidak sempurna, punya kekurangan. Gimana mau ini analogi yang salah. Yang kedua, guru tidak punya andil sama sekali dalam kegiatan, dalam perbuatan murid. Beda dengan konsep takdir. Konsep takdir, makhluk Allah ciptakan, perbuatannya pun juga Allah ciptakan. Baik. Guru tidak berkehendak, guru hanya mengetahui, dan guru tidak mengeksekusi. Paham sampai sini, Ibu? Ini analogi yang keliru. Analogi yang kedua, yang keliru, perumpamaan pelatih dan pemain bola. Pelatih dan pemain bola. Bagaimana pelatih mengatakan kepada kapten, nanti kata dia, apa yang kita lakukan pelatih? Kata pelatih, sesuai dengan sikon. Saya di depanmu nanti kalau kondisi begini, kau ikut strategi 1. Kalau kondisinya begini, ikut strategi 2. Kalau kau kondisi begini, ikut strategi 3. Tapi ketika terjadi permainan bola, akhirnya kapten dengan ilmu saya, kita ambil strategi 3. Ya. Sehingga ini ingin menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan hamba itu bukan keinginan Allah. Ini salah. Padahal kalau dalam konsep takdir, Allah yang menentukan dia bakalan ikut strategi nomor berapa. Faham? Allah yang menentukan. Adapun dalam analogi ini seakan-akan sang pelatih nggak tahu. Ya terserah kamu nanti gimana. Kamu yang menentukan 1, 2 atau 3. Saya tidak ikut apa-apa. Nggak tahu. Karena dia pun nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini salah. Beda dengan konsep mekanisme takdir. Semuanya Allah sudah tahu dan Allah sudah tahu si fulan akan mengikuti strategi yang mana. Ini semua orang membuat analogi supaya menjelaskan tentang keadilan, tapi ternyata mereka tidak bisa juga karena akhirnya menjelaskan Allah itu Tuhan yang tidak sempurna. Berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi, Allah juga tidak menentukan apa pilihan sang hamba. Paham Ibu? Ini mulai paham sedikit. Berat ya Ibu ya? Berat ya, saudara. Yang penting Ibu beriman dengan takdir, jangan nakal. Itu aja penting intinya. Sabar, ya, sabar kalau ada musibah, sabar. Kalau ada yang lebih cantik, jangan hasad. Itu gitu aja. Yang punya duit lebih banyak, jangan apa? Hasad ya. Yang ketiga, perumpamaan dengan grafik. Seperti mereka bikin grafik, kata mereka begini ya. Kata mereka grafik Y sama dengan X kuadrat ya. Ini Y hasil, adapun ini adalah X. Ini X, ini Y. Kata mereka ini takdir. Ini usaha hamba. Baik. Y adalah hasil. Ini apa? Hasil. Mereka ingin mengatakan hasil tergantung dengan usaha hamba. Paham? Ini perumpamaan benar atau salah? Salahnya di mana? Salahnya Y tergantung apa? X. Harusnya X tergantung apa? Y. Harusnya dibalik. Yang terjadi takdir dulu atau usaha hamba dulu? Takdir dulu ya. Takdir dulu ya. Adapun ini seakan-akan Y tergantung apa? X. Ini tergantung. Seakan-akan Y tergantung X. Yang benar enggak? X tergantung apa?
Y. Jadi keliru. X yang mengikuti apa? Y. Jadi Allah sudah takdirkan dulu, baru ketika eksekusi sesuai dengan yang dicatat di Lauhil Mahfuz. Faham ibu-ibu? Di antara analogi kata mereka juga yang keempat, ini analoginya, ini semua qadariyah, ini semua apa? Qadariyah. Ada analogi jabariyah, ya. Yang keempat, ini tadi, ini semua qadariyah, ini juga qadariyah, ini juga qadariyah. Analogi keempat kata ini jabariyah. Kata mereka, kita seperti takdir itu seperti dalang dan wayang. Perumpamaan dalang dan wayang. Taib. Dalang maksudnya Allah, wayang maksudnya kita. Ini perumpamaan benar atau salah, Ibu? Salahnya di mana? Karena wayang tidak punya kehendak sama sekali. Wayang tidak punya kehendak, wayang tidak punya kudrah, tidak punya kuasa, dia seperti buluh yang berterbangan di bawah angin. Itu tidak benar, karena kita tahu kita manusia punya kehendak, kita punya pilihan, punya kuasa, meskipun semua sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ini saja mungkin yang bisa sampaikan Ibu rahmatillah Subhanahu wa taala, dan ini pertemuan kita terakhir tentang masalah rukun iman. Alhamdulillah kita sudah selesai rukun iman. Semoga Allah menambah iman kita, ya. Dan dengan tambahnya iman kita, semoga kita dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan berikutnya kita ganti dengan buku baru, insyaallah tentang apa? Asmaul Husna biidznillah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.